Halo semuanya adik-adik, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. FT. Saya doakan semoga semua selalu sehat-sehat selalu dan tentunya kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Nah adik-adik, stay di rumah saja, kita selalu jaga kesehatan, tapi di rumah harus tetap produktif. Nah hari ini kita coba belajar sosiologi mengenai konflik sosial, terutama nanti untuk kelas 11 IPS. Ini juga sangat penting, dan kelas 12 juga sangat penting karena masih ada beberapa materi yang akan keluar di UTBK. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kita harus belajar konflik sosial? Nah, kita hidup di dalam masyarakat yang tentunya pasti penuh dengan trik dan intrik, dan di sana pasti akan banyak sekali kemungkinan terjadi gesekan-gesekan yang tentunya akan mengarah ke konflik sosial. Nah, apa itu sebenarnya konflik sosial? Konflik sosial itu bisa dikatakan sebagai sesuatu gesekan. Tetapi kalau diambil dari secara bahasa, konflik sosial itu konflik berasal dari kata konflikian, yang artinya adalah saling pukul atau saling memukul. Kalau dari segi etimologi. Nah, kalau secara keseluruhan bisa saya simpulkan bahwa yang namanya suatu konflik sosial itu berkaitan dengan suatu lembaga itu adalah keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, akan tetapi didasari dibalik dengan yang namanya ancaman ataupun kekerasan. Ini kaitannya kalau dengan suatu lembaga yang ada di masyarakat pasti punya tujuan, tetapi didasari apa? Didasari oleh ancaman dan kekerasan. Nah, itu konflik sosial. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadi suatu konflik. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, saya ambil dari faktor yang pertama adalah perbedaan individu. Setiap individu pasti akan mengalami suatu perbedaan, akan tidak selalu sepaham. Makanya perbedaan individu ini bisa menyebabkan yang namanya suatu konflik. Kamu dengan teman kamu itu bisa terjadi konflik karena terjadi perbedaan paham mungkin. Contoh misalkan adalah perceraian, saya ambil perceraian. Misalkan ayah sama ibu itu misalkan individu satu dengan individu satunya, ayah sama ibu. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pahaman, akan menjadi konflik. Yang kedua, latar belakangnya adalah kebudayaan. Kenapa perbedaan kebudayaan atau latar belakang kebudayaan ini bisa menyebabkan suatu konflik? Saya ambil contoh seperti ini. Perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu di masyarakat tradisional sama modern. Nah, di masyarakat modern dan masyarakat tradisional itu punya kebudayaannya masing-masing. Kalau misalkan ambil contoh ketika seorang perempuan di masyarakat tradisional itu zaman-zaman kolonial terlebih dahulu. Waktu itu yang namanya perempuan itu selalu di nomor 2-kan. Jadi kerjanya di belakang, di dapur. Tetapi yang di nomor 1 kan adalah seorang laki-laki. Berbeda di masyarakat yang modern, karena laki-laki dan perempuan sekarang adalah statusnya sama. Latar belakang yang ketiga ada yang namanya perbedaan kepentingan. Satu contoh adalah konflik antara majikan dan buruh. Nah, majikan dan buruh ini terjadi konflik atas dasar yang namanya kepentingan. Atau mungkin saya ambil contoh seperti ini. Adalah petugas Satpol PP yang menggusur pedagang kaki lima di trotoar. Itu juga terjadi karena faktor kepentingan. Karena yang pertama, petugas Satpol PP ini menertibkan bahwa trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki, tetapi si pedagang kaki lima mencari nafkah. Ada latar belakang kepentingannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada di latar belakang ini namanya perubahan sosial. Nah, ini yang menjadi permasalahan di era sekarang. Karena apa? Setiap daerah, setiap negara, atau setiap manusia itu selalu mengalami sebuah perubahan. Suatu kondisi selalu mengalami suatu perubahan sosial. Nah, perubahan-perubahan di sini jika kita tidak siap untuk menghadapinya, akan terjadi gesekan-gesekan yang tentunya akan menimbulkan yang namanya konflik. Itu. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang melatar belakang untuk menyebabkan konflik. Ada individu, perbedaan individu, ada perbedaan latar kebudayaan, kemudian ada perbedaan kepentingan, dan keempat ada perubahan sosial. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, saya berikan satu detik buat kalian. Karena ciri khas Ganesha Operation adalah detik. Ini apa? Bisa merumuskan siswa-siswinya
41.000 lebih masuk ke PTN 2019 dan 1.850 masuk ke Fakultas Kedokteran. Dengan bantuan teknik UTBK bisa kita sikat habis. Detiknya apa? Detiknya adalah Indi dan Ayah penting dirubah. Sudah saya urutkan, Indi di sini adalah perbedaan individu, Ayahnya adalah perbedaan latar budaya, kebudayaan, penting adalah perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Indi dan Ayah penting dirubah. Itu tadi tentang faktor-faktor konflik sosial, penyebabnya. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah apa sih bentuk-bentuknya, macam-macam konflik itu ada apa saja. Sahabat satu persatu. Yang pertama, kita dasarkan dari tujuan organisasi, ada dua, yaitu yang namanya konflik fungsional dan konflik disfungsional. Kalau konflik fungsional, ini kata kuncinya adalah jadi suatu lembaga ini sifatnya nanti adalah konstruktif dan memiliki suatu manfaat. Sambil contoh, perbedaan antara permasalahan kurut antara NU dan Muhammadiyah. Nah, di sana akan memunculkan ciri khasnya masing-masing. Kalau NU itu seperti apa, kalau Muhammadiyah seperti apa. Tapi tetap aja tetap satu kebaikan. Yang kedua, konflik disfungsional. Nah, ini bertolak belakang dengan fungsional karena yang konflik disfungsional ini lebih mengarah ke destruktif atau mengarah ke disintegrasi atau perpecahan, bahkan tidak sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Itu berdasarkan tujuan organisasi. Bentuk yang kedua adalah berdasarkan hubungan antar pelaku, ya, berarti ada individu dan sebagainya. Konflik intra individu, berarti kita konflik dengan diri kita sendiri. Di sini kita terjadi yang namanya konflik batin. Yang kedua, ada konflik antar individu, berarti antara individu satu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, ada yang namanya konflik intra kelompok, berarti konflik di dalam kelompok tersebut. Misalkan saya ambil contoh dalam suatu perusahaan itu terjadi konflik antara divisi marketing dengan divisi keuangan, itu intra kelompok karena keduanya marketing sama keuangan itu tergabung dalam satu kelompok bersama. Yang selanjutnya konflik antar kelompok, berarti antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalkan contohnya adalah konflik antara supporter sepak bola A dengan kelompok supporter sepak bola B. Jadi masing-masing memiliki kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya berdasarkan hubungan posisi pelaku. Nah, ini yang sering keluar. Ada yang dikatakan konflik vertikal, ada yang dikatakan sebagai konflik horizontal. Biar mudah untuk menghafal, kita harus paham bahwa garis vertikal itu adalah tegak lurus. Berarti ada posisi yang di atas, ada posisi yang di bawah ujungnya. Contohnya apa? Saya contoh konflik antara manajer dan karyawan atau buruh. Manajer posisinya lebih tinggi daripada seorang karyawan. Yang kedua adalah konflik horizontal. Garis horizontal seperti ini. Jadi posisinya sama. Sambil contoh konflik antar karyawan, konflik antar buruh. Itu tentang hubungan dengan posisi pelaku. Yang selanjutnya konflik diagonal. Nah, seperti apa kalau konflik diagonal? Biasanya kalau konflik diagonal itu melibatkan pihak ketiga, biasanya lembaga. Misalkan sambil contoh, konflik antara atasan dengan karyawan, tetapi melibatkan pihak ketiga, biasanya melibatkan yang namanya serikat pekerja. Nah, seperti ini yang dikatakan sebagai konflik diagonal, melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Serikat pekerja. Selanjutnya, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia hubungannya. Yang pertama, saya lihat di ekonomi. Misalkan satu contoh di bidang ekonomi, konflik ekonomi itu terjadi ketika ada perebutan sumber daya ekonomi. Contohnya apa? Nah, kita lihat. Kita sering lihat di iklan TV perebutan yang namanya provider lewat iklan. Apa yang direbutkan ya calon konsumennya? Saling serang satu sama lain. Provider A dengan provider B dengan provider C semuanya membagus iklannya dan bahkan saling serang satu sama lain.
Kemudian yang kedua itu di konflik bersama hubungannya konsentrasi adalah di agama. Nah, kalau di bidang agama ini biasanya berkaitan dengan perbedaan keyakinan, bahkan ada yang namanya sentimen keagamaan. Satu contoh, dulu pernah sangat booming sekali konflik antara Ahmadiyah dengan umat Muslim. Ya, aliran Ahmadiyah dengan umat Muslim itu berkaitan dengan perbedaan keyakinan, bahkan ada sentimen keagamaan antara Ahmadiyah dengan umat Muslim. Yang ketiga, nah ini konflik politik. Baru saja kita mengalaminya dan bahkan sangat terlihat di Pilpres kemarin. Intinya kalau politik di sini berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Contoh misalnya seperti ini. Saya contoh konflik pilkada tentang perebutan massa. Perebutan massa melewati menggunakan yang namanya money politik atau politik uang. Ini berusaha untuk merekrut massa dengan politik uang dan tujuannya apa? Untuk mendapatkan suara terbanyak dan dia mendapatkan suatu kursi atau perebutan untuk kekuasaan politik. Yang keempat, budaya, politik budaya. Nah, biasanya ini berkaitan juga dengan primordialisme. Satu contoh, pernikahan antara orang Padang Pariaman dengan orang Batak Karo. Orang Padang Pariaman dengan Batak Karo ketika menikah akan mengalami suatu pergesekan sebenarnya. Pergesekannya apa? Karena ada perbedaan pemahaman. Karena orang Padang Pariaman, orang Padang itu keturunannya kekerabatannya adalah matrilineal. Kalau orang Batak kekerabatannya matrilineal. Perbedaan. Jadi kalau misalnya orang Padang ingin menikah dengan orang Batak, Padang Pariaman dengan Batak Karo akan terjadi perbedaan berkaitan dengan budaya. Sekali lagi orang Padang itu matrilineal, orang Batak itu matrilineal. Yang kelima adalah berkaitan dengan pertahanan. Masih belum hilang di telinga kita ketika saya ambil contoh perebutan wilayah antara Pulau Sipadan dan Ligitan, ini antara Indonesia dengan Malaysia. Pertahanan dan akhirnya Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia ya. Inilah pertahanan. Jadi berkaitan dengan suatu negara dengan negara lain. Detiknya apa? Saya berikan detik lagi berkaitan dengan hubungan konsentrasinya. Detiknya adalah Eko sama Poli itu berdaya tahan kopi. Berarti di saat ini pun kita harus punya daya tahan kopi karena kita sedang dilanda pandemi. Gitu ya, jaga kesehatan. Nah, detiknya adalah Eko sama Poli berdaya tahan. Oke, Eko itu berarti ekonomi, ama itu berarti agama, Poli itu politik, daya itu budaya, dan yang terakhir tahan itu pertahanan. Itu berdasarkan hubungan konsentrasi aktivitas manusia. Nah sekarang kalau sudah terjadi konflik, bagaimana akomodasinya, bagaimana pengendalian konfliknya? Ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya coercion atau coercy. Kata kuncinya atau coercy ini adalah pengendalian konflik itu melalui paksaan atau bahkan ada paksaan secara fisik. Psikologis itu kadang-kadang juga diserang. Jadi kata kuncinya kalau coercive itu melalui suatu paksaan atau tekanan baik psikologis maupun secara fisik. Yang kedua, ini contohnya misalkan adalah konflik ISIS. ISIS itu ada paksaan juga ya, antara ISIS itu kan ada Amerika, Suriah dan sebagainya. Itu ada paksaan, ada kekerasan. Yang kedua, contohnya kedua adalah kompromi. Kompromi di sini akomodasi konflik yang kompromi adalah intinya mengurangi segala bentuk tuntutan untuk mencapai suatu penyelesaian. Contohnya adalah perjanjian antar negara mengenai batas-batas wilayah, mungkin batas wilayah perairan, zona ekonomi eksklusif dan lain sebagainya. Jadi antar dua negara ini mencoba berkompromi untuk mengurangi tuntutan-tuntutannya dan tentunya tercapai suatu kesepakatan. Yang ketiga, arbitrasi. Ini yang sering keluar antara arbitrasi dan mediasi biasanya. Arbitrasi saya menunjukkan sekalian yang mediasi. Jadi antara arbitrasi dan mediasi ini
sebenarnya akomodasi konflik sama-sama menggunakan pihak ketiga. Tetapi yang membedakan ciri khas arbitrasi itu adalah pihak ketiga itu aktif. Artinya apa? Pihak ketiga itu berhak mengambil suatu keputusan dan keputusan itu wajib diikuti oleh pihak-pihak yang berkonflik. Bedanya dengan mediasi, bedanya adalah kalau arbitrasi itu pihak ketiganya aktif atau berhak mengambil keputusan wewenang, tapi kalau mediasi itu tidak berhak pihak ketiganya. Jadi pihak ketiganya sifatnya netral, tidak berwenang mengambil suatu keputusan. Untuk menghafalnya seperti apa? Arbitrasi dan mediasi itu sama-sama menggunakan pihak ketiga. Kita ambil huruf depannya saja, arbitrasi, depannya A. Berarti pihak ketiganya apa? Aktif. Berarti pihak ketiganya adalah berhak atau berwenang mengambil suatu keputusan yang diikuti oleh masing-masing pihak yang bertikai atau berkonflik. Itu perbedaan arbitrasi dan mediasi. Untuk yang kelima, ada yang namanya stalemate. Stalemate ini konflik yang berhenti dengan sendirinya karena apa? Karena kekuatan itu seimbang. Saya ambil contoh, ketika perang di waktu itu, USA dengan US, Amerika dengan Uni Soviet. Ya, berhenti dengan sendirinya karena kekuatannya seimbang. Stalemate. Yang keenam, adjudikasi. Nah, ketika adjudikasi ini akomodasi konflik adjudikasi itu melalui meja jawab atau lewat pengadilan. Yang ketujuh adalah segregasi. Kalau segregasi ini akomodasi konflik biasanya tiap-tiap pihak itu memisahkan diri. Kenapa memisahkan diri? Mereka saling menghindar. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir gesekan-gesekan. Jadi menghindar untuk mengurangi apa? Ketegangan. Makanya yang namanya segregasi itu tiap-tiap yang berkonflik itu menghindar atau memisahkan diri biar mengurangi ketegangan. Kalau ketegangan itu sudah berkurang, potensi kembali konflik itu sangat kecil. Itu segregasi. Intinya memisahkan diri atau mengurangi ketegangan agar tidak terjadi konflik kembali. Itu beberapa akomodasi, masih ada beberapa, tapi 7 ini yang saya jelaskan yang sering keluar. Yang terakhir, nah ini yang namanya konflik itu pasti tidak berdampak. Dampaknya dua. Ada dampak positif dan tentunya dampak negatif. Kita bahas satu-satu dulu. Yang dampak positif dari konflik. Yang pertama, konflik itu punya dampak positif. Biasanya bisa memperjelas apa? Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum jelas. Yang kedua, dampak positifnya adalah penyesuaian nilai dan norma. Karena nilai dan norma itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas kelompok. Kenapa bisa meningkatkan solidaritas kelompok? Ya, misalkan dalam satu organisasi itu terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya dicapai satu keputusan, nah akhirnya terjadi suatu keputusan bersama dan harus diikuti bersama dan bisa solidaritas kelompok akan bisa semakin kuat. Yang keempat, itu bisa mengurangi ketergantungan antar individu. Ya, jelas. Dampak positif konflik itu bisa mengurangi ketergantungan antar individu bahkan antar kelompok. Yang kelima, bisa menghidupkan kembali norma lama, bahkan bisa membentuk norma-norma atau aturan-aturan yang baru. Hampir sama dengan yang kedua tadi, karena norma itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Terus yang keenam itu bisa mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Jadi konflik itu bisa mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Kenapa? Karena ada penyesuaian nilai dan norma, ada kesepakatan bersama yang mulanya timpang, akhirnya terjadi keselarasan dan akhirnya terjadi situasi kondusif yang seimbang di dalam masyarakat. Itu beberapa dampak positif dari konflik. Nah sekarang dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah jelas yang namanya konflik itu bisa merugikan secara psikis, harta, benda, bahkan nyawa. Dampak negatifnya kurang lebih seperti itu. Bukan sih di mas, Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama bisa menyebabkan yang namanya keretakan hubungan antar individu.
antar kelompok. Jelas yang namanya konflik itu dampak negatifnya bisa meregangkan hubungan antara individu maupun kelompok. Misalkan nih, yang pacar kita nih, misalkan ya, kita lagi konflik, lagi padu. Nah, yang mulanya mesra jadi tidak mesra, seperti itu. Yang kedua, bisa menimbulkan yang namanya kerusakan harta benda, bahkan bisa timbul jatuhnya korban jiwa. Itu yang paling mengerikan adalah bisa timbulnya jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, munculnya dominasi kelompok yang menang. Biasanya orang yang konflik yang dia menang akan mendominasi kelompok-kelompok yang kalah. Saya ambil contoh, kalau saya ambil dari teorinya Karl Marx ya, konflik antar kelas sosial. Jadi kaum borjuis itu mendominasi kaum proletar, padahal kaum borjuis itu minoritas. Nah, itu ada dari semuanya, semoga bermanfaat di kesempatan kali ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang sangat mengkhawatirkan, tetapi kita tetap semangat. Di rumah saja kita berikan yang semaksimal mungkin. Dan saya punya satu quote yang saya ambil dari Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajar